Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadiratal mukarramin, para alim ulama, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan rahmat serta hidayahnya, hingga pada kesempatan ini kita semua bisa silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita telah dibimbing beliau mulai zaman kegelapan hingga zaman Islamiyah ini, dengan harapan kita bisa melaksanakan ajarannya dan bisa mendapatkan syafaatnya mulai di dunia ini sampai besok hatta ila yaumil qiyamah. Amin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini tentunya kita yaitu harus lebih meningkatkan takwa kita, karena pada saat ini yaitu datanglah bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, penuh pahala, sehingga untuk semua umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada bulan ini selalu mendapat hidayah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa melaksanakan puasa dengan ridho, dengan ikhlas, dan nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan puasa ini kita selaku umat Islam bukan hanya puasa asal puasa, tapi puasa kita ini merupakan suatu ibadah khusus yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, yang mana apabila kita sudah melaksanakan ibadah puasa, maka kita sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umatnya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu adalah merupakan suatu ibadah, yaitu ibadah khusus langsung kepada Allah, atau bisa dikatakan yaitu ibadah yang hablum minallah, ibadah yang langsung bertujuan kepada Allah. Maka pelaksanaan ibadah puasa ini mari kita laksanakan tentunya dengan niat-niat yang ikhlas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa itu adalah merupakan suatu ibadah yang juga bisa mendidik kita supaya kita untuk hidup bersabar, bisa hidup tenang,
bisa hidup yang damai. Dan tidak lepas bahwa puasa itu adalah mendidik kita selaku umat muslim supaya bisa menahan diri. Yang dimaksud menahan diri di sini adalah kita bisa menahan sesuatu hal yang sekiranya harus tidak kita lakukan. Puasa bukan hanya menahan lapar, rasa haus, tetapi puasa bisa menahan diri kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya adalah dipengaruhi oleh nafsu-nafsu kita yang menuju kepada hal-hal yang negatif. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih puasa itu bisa mendidik kita, mendidik jiwa kita untuk melatih melakukan ibadah yang bersifat sosial. Kalau jiwa kita menghadap Allah pada saat puasa, itu adalah hablum minallah. Tetapi kita harus mempunyai sifat yang kita sebut yaitu hablum minan nas. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Supaya kita berpuasa itu lebih sempurna, selain ibadah kepada Allah, kita harus beribadah amal baik kepada sesama umat. Berpuasa harus mempunyai jiwa yang sosial. Maksudnya, supaya puasa kita bisa sempurna dan puasa kita lebih afdal menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada ibadah puasa, kita selaku umat muslim harus ingat kepada saudara-saudara kita. Bagaimana sih puasa kita untuk melatih jiwa untuk hidup yang selalu bersosial? Kita kan hidup di masyarakat. Masalah puasa itu adalah urusan langsung kepada Allah, tapi masalah jiwa untuk melakukan sesuatu yang bersifat sosial adalah urusan kita kepada sesama umat. Untuk itu, mari kita ketika puasa juga selalu meningkatkan amal baik kita kepada sesama umat. Misalkan, kalau kita punya rezeki, marilah kita sisihkan rezeki tersebut untuk memberi sesuatu kepada sesama umat. Saya ambil contoh saja. Setiap bulan puasa, di mana masjid-masjid itu berada, pasti di situ ada kaum muslimin wal muslimat yang menunggu berbuka puasa. Itu dia adalah berada di masjid-masjid itu di mana berada. Maka alangkah baiknya kalau kita sisihkan sebagian rezeki kita, misalkan kita memberi takzil, misalkan kita memberi sedekah berupa kopi mungkin, teh mungkin, atau menu-menu yang sekiranya pantas disampaikan ke situ, sehingga nanti ketika waktu berbuka puasa, saudara-saudara kita yang berada di masjid itu bisa menikmati menu-menu dari kita untuk digunakan berbuka puasa bersama-sama. Nah, hal ini
adalah juga merupakan sesuatu bentuk kita ketika berpuasa, di samping menghadap Allah, kita juga melatih jiwa kita untuk berbuat yang bersifat sosial. Maka jangan kita hanya hidup di masyarakat tanpa sosial, kita harus hidup di masyarakat dengan bersifat sosial, yang artinya kita mau berbagi rezeki kepada sesama muslim. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan rasa yang ikhlas, dengan niat-niat amal yang baik, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan mungkin apabila kita nanti berada dimanapun, insya Allah kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan saya, hadirin wal hadirat, marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita dengan niat yang tulus, dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Dan setelah kita puasa, marilah jiwa kita ini kita didik dengan sifat yang sabar, sifat yang bisa menahan diri kita, karena ingat bahwa sifat yang ada di dalam diri kita ini dihantui oleh nafsu kita. Nafsu kita ini akan mengarah ke dua sesuatu hal. Ada nafsu yang mengarah ke sifat positif, ada nafsu yang mengarah ke sifat negatif. Bagaimana supaya kita bisa menahan nafsu ke arah negatif? Maka dari itu berpuasalah di bulan Ramadan. Menyengkramkan diri, mengekangkan diri supaya nafsu kita yang negatif itu tidak bisa tersalurkan. Apa atau nafsu itu? Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut saya nafsu itu ada hasrat jiwa kita, hasrat diri kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya menggebu-gebu, melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Itu menurut saya adalah nafsu, hasrat pada diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya bisa menggebu-gebu juga. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada momen di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan ibadah kepada Allah, terutama amalan-amalan soleh yang harus kita laksanakan sesuai ajaran agama kita. Tentunya pada bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama melatih jiwa kita untuk berlatih sosial di masyarakat, yaitu dalam hal-hal yang bersifat kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insya Allah dengan adanya jiwa kita mau bersosial di masyarakat dengan baik, insya Allah hidup kita bisa tentram, puasa kita bisa nyaman, dan semua ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hanya sekian yang perlu saya sampaikan, karena saya adalah manusia biasa. Jikalau mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan, apa yang saya sampaikan tadi mungkin kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang akhirnya marilah kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh ikhlas, penuh kedamaian, penuh ketenangan, dan akhirnya kita bisa selamat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.